Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Guru Matematika. Kali ini saya akan sampaikan tentang uji normalitas data. Uji normalitas data adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebarannya normal atau tidak. Uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Jadi datanya ini mewakili populasi atau tidak gitu ya. Metode klasik dalam pengujian normalitas data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris dari beberapa pakar statistik, data yang lebih dari 30 biasanya ya normal ya. Nah, tapi kita akan uji saja. Oke. Kemudian macam uji normalitas ada banyak. Jadi dalam SPSS nanti ada chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Jerquebara dan lain sebagainya. Namun di video ini saya akan sampaikan tentang uji normalitas dengan skewness dan kurtosis. Jadi apa itu skewness dan kurtosis? Dia adalah ukuran yang lebih cenderung untuk melihat distribusi data secara grafik. Jadi kalau skewness itu lebih kepada melihat kecondongan kurva, dan kurtosis nanti keruncingan kurva ya. Nah, skewness itu kecondongan kurva yang dapat dilihat dari letak min, median, dan modusnya. Jadi ketiga ukuran pemusatan data berada pada titik yang sama, maka dikatakan simetris atau distribusinya normal. Tapi kalau tidak, berarti tidak simetris atau tidak normal. Ukuran kecondongan data terbagi atas tiga. Yang pertama, dia condong ke kiri atau negatif. Ini begini model kurvanya, di mana modusnya lebih dari nilai min, modusnya lebih besar dari nilai min. Sedangkan kalau begini dia simetris atau distribusi normal, maka nilai min dan modusnya sama. Biasanya min dan modusnya sama, maka kurvanya seperti ini, kecondongannya simetris. Dan yang ketiga, kecondongan data ke arah kanan ya, jadi kanan dari gambar ya, maka dia condong positif, di mana nilai min lebih dari nilai modus. Selanjutnya tentang kurtosis, keruncingan. Jadi kalau tadi skewness kecondongan, condong kanan, kiri atau tengah, tapi kalau kurtosis itu keruncingan. Keruncingan dinilai dari bentuk distorsi dari kurva normal. Tingkat keruncingan diukur dengan membandingkan bentuk keruncingan kurva distribusi data dengan kurva normal. Yang paling landai di sini, paling landai namanya Platy-Kurtik. Ya, Platy-Kurtik. Ini. Bagian tengah distribusi data memiliki puncak lebih datar. Ini Platy-Kurtik. Kemudian atasnya Mesokurtik namanya. Mesokurtik itu bagian tengah distribusi data memiliki puncak di antara Leptokurtik dan Platy-Kurtik. Jadi ini keruncingannya sedang ya. Kemudian yang paling tinggi namanya Leptokurtik. Leptokurtik itu sangat runcing. Biasanya kenapa sangat runcing? Karena datanya variannya kecil, varian data kecil. Kemudian nilai min dan modusnya, nilai min dan nilai medianya sama, dan variannya kecil tadi. Maka disebut leptokurtik atau runcingnya sangat tajam ya. Oke. Ini adalah rumus dari skewness dan kurtosis untuk uji normalitas. Uji normalitas skewness, kita cari Z skewness-nya dengan cara nilai skewness dibagi akar dari 6 dibagi N. Nah, nanti kalau dapat nilainya, kalau dia kurang dari min 1,96, bisa minus 2, minus 3, maka dia condong kanan. Kalau dia lebih dari 1,96 positif, 2, 3 positif,
maka condong kiri ya. Sedangkan kalau dia di antara min 1,96 dan 1,96 maka dia simetris atau normal gitu ya. Kemudian Z kurtosis. Z kurtosis itu melihat dia runcing kemana gitu. Runcingnya leptokurtika, platikurtika, atau mesokurtik. Rumusnya adalah kurtosis dibagi akar dari 24 dibagi N ya. Kalau hasilnya kurang dari minus 1,96, kurang dari minus 1,96 itu minus 2, minus 3, minus 2,5 dan lain sebagainya, dia leptokurtik. Tapi kalau dia lebih dari 1,96, bisa 2 ya, positif 2, positif 3, maka platikurtik. Tapi kalau di antara nilai ini, nilai minus 1,96 dan 1,96, maka dia mesokurtik. Oke, kita coba dengan nilai ini. Saya akan copy ini ke dalam SPSS. Nah, saya ubah namanya di sini nilai misalkan. Kemudian di sini desimalnya saya kosongkan, labelnya nilai matematika. Oke, dalam satu langkah dia akan dapat semuanya, yaitu analyze, descriptive statistic, frequency. Analyze, descriptive statistic, frequency. Kemudian pindahkan ini ke dalam variabel, klik statistik. Nah, di sini akan ada pilihan centang minnya, median, modus, sum adalah jumlah. Kemudian kita akan cari kuartilnya. Kalau mau cari persentil boleh, persentil 1, 2 sampai 100. Kita pakai kuartil saja. Kemudian standar deviasi, varian. Kalau mau cari range boleh, minimum, nilai paling kecil, nilai paling besar, skewness dan kurtosis. Jadi dicentang aja semua ini. Kemudian continue. Kalau kita hendak melihat histogramnya, maka klik di chart ini, chart, kemudian klik histogram, show normal curve on histogram, continue dan oke. Maka akan keluar distribusi frekuensi seperti ini. Kita copy spesial dengan image misalkan. Oke. Dan kita buka boleh di Microsoft Word atau di Excel ya. Saya di Excel saja. Oke, maka kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Valid, missing. Valid berarti dia ada 19 nilai, kemudian missing 0 artinya semuanya ada nilainya. Nilai rata-ratanya 79,47, medianya 83 dan modusnya 59. Ya, kemudian misalkan di sini kita lihat, saya copy, saya taruh di bawah. Nah, di sini ada 57 itu berapa anak? 1, 59 2. Jadi modusnya itu ada 59. Kenapa di sini ada A, nilai A itu 59, di sini ada pangkat A, biasanya dia lebih dari 1. Lebih dari 1 nih, 59, kemudian di sini ada 83 dan 96. Maka modusnya sebenarnya ada 3, 96, 83 dan 59. Bisa dilihat di tabel ini, tabel bawahnya dari distribusi frekuensi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat histogramnya seperti ini. Nah, saya copy di sini. Ini adalah histogram dari nilai yang tadi. Nah, seperti ini. Kalau dia dari kurvanya, dia seperti kurva tengah ya, kurva tengah. Oke, kita uji normalitasnya.
kita uji normalitasnya, uji normalitas dengan skewness. Oke, yang pertama skewness. Uji normalitas skewness. Saya besarin dikit. Oke, yaitu caranya adalah sama dengan nilai skewness dibagi akar dari 6/n, ya. Akar dari 6/n. Nah, kita lihat di sini skewness-nya adalah minus 0,322. Minus 0,322 dibagi akar dari SQRT itu akar ya, akar dari 6/19. Oke, 6/19 itu berapa? Kita bisa cari lewat sini. Nol koma 31579. Kemudian kalau di akar dari ini berapa? 0,56195. Maka di sini minus 0,322 dibagi 0,562 ya. Oke, berapa hasilnya? Kita cari. Ini dibagi dengan ini ya. Nah, minus 0,573 ya. Maka di sini hasilnya minus 0,573. Nah, kita bandingkan dengan minus 1,96. Nah, karena minus 0,573 itu lebih besar ya, lebih besar dari minus 1,96, maka di sini begini. Dia minus 1,96-nya lebih kecil dari minus 0,573. Nah, dan minus 0,573 itu lebih kecil dari 1,96. Maka min 1,96 itu dia lebih kecil dari min 0,573 dan dia lebih kecil dari 1,96. Nah, dia lebih kecil, ini juga lebih kecil ya di sini nih. Maka dia distribusinya normal karena dia berada di antara dua nilai ini. Di antara dua nilai ini maka kurva berbentuk simetris atau berdistribusi normal. Kemudian kita cari Z kurtosisnya. Ini tadi Z skewness ya. Ini Z kurtosis.
Caranya gimana? Caranya adalah kurtosis nilainya dibagi dengan akar 24 bagi N. Nah, berapa nilai dari kurtosis? Minus 1,363. Min 1,363 dibagi akar dari 24 per N. 24 per 19 karena N nya 19. Oke, berapa hasilnya? Kita cari 24 per 19. 1,26316. Berapa akar dari ini? 1,1239. Maka di sini min 1,363 dibagi 1,124 ya. Nah, kita bisa cari hasil dari ini dengan Microsoft Excel. Ini dibagi dengan 1,1239, hasilnya adalah min 1,212 atau min 1,213. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini, dia lebih kecil ya. Min 1 ini nyaris karena sudah mendekati 1,96. Jadi dia masih lebih kecil dari lebih besar dari ini. Jadi 1,96 ini lebih kecil dan dia masih lebih kecil dari 1,96 positif. Maka keruncingan kurva berbentuk apa? Kita cek di sini. Kalau dia di antara dua nilai, berbentuk mesokurtik. Mesokurtik. Oke. Ini adalah uji normalitas dengan z-skewness dan melihat keruncingan kurva dengan kurtosis. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.